Bab 1791, Tindakan Gila. Keributan yang disebabkan oleh pelelangan Vena Magic Crystal mengalihkan berbagai kekuatan yang hadir dari banyak item final yang sangat baik yang muncul setelah Vena. Kebanyakan memusatkan perhatian mereka pada implikasi Vena Magic Crystal. Sekarang Starline Corporation memiliki urat Magic Crystal, dikombinasikan dengan kekuatan keuangan dan kekuatan militernya. Pengembangannya di Guts Domain kemungkinan besar akan meroket di masa depan. Khususnya, ketika datang ke Magic Crystals, Starline Corporation akan memiliki keuntungan besar dibanding yang lainnya. Sekarang Starline telah mendapatkan Vena Magic Crystal, Kekaisaran Malam Gelap mungkin akan menjadi milik Starline mulai sekarang. Crimson Emperor dan Unyielding Soul sungguh menyedihkan. Mereka berdua habis-habisan adalah apa yang memungkinkan Starline untuk mencaplok dua mantan guild kelas 1 dalam sekali jalan. Tanpa masuknya para ahli dan pemain veteran secara tiba-tiba, Starline tidak akan berkembang begitu cepat dan menjadi mampu menyaingi Crimson Emperor dan Unyielding Soul. Sekarang Starline telah memperoleh Vena Magic Crystal juga, itu akan dapat membina lebih banyak ahli melalui Divine Colosseum. Petik 2. Betul, kemungkinan besar, itu tidak akan lama sebelum Crimson Emperor dan Unyielding Soul diusir dari Dark Knight Empire. Petik 2. Jiwa yang pantang menyerah sangat disayangkan. Itu hanya sedikit kekurangan untuk mendapatkan Vena Magic Crystal. Itu benar-benar membuat kamu bertanya-tanya dari mana Starline Corporation berhasil mendapatkan begitu banyak uang. Petik 2. Semua orang diam-diam mendiskusikan masalah antara Starline Corporation dan Unyielding Soul. Pelelangan Vena Magic Crystal telah menentukan masa depan Kekaisaran Malam Gelap. Situasi ini juga mendorong beberapa guild kelas 1, yang telah berkembang di Dark Knight Empire selama ini, untuk menyusun rencana alternatif. Sementara itu, di dalam kamar pribadi Zero Wing, setelah lelang ini, Gentle Snow dan Aqua Rose memperoleh pengakuan baru tentang kekuatan finansial perusahaan-perusahaan besar. Dibandingkan dengan perusahaan besar, jumlah uang yang dimiliki Zero Wing tidak layak disebutkan. Mereka juga menyadari seberapa jauh Zero Wing menjadi negara adikuasa di domain dewa. Persekutuan sudah sangat kurang hanya dalam aspek kekuatan finansial. Jadi, ini adalah kekuatan Starline Corporation. Mulingsha tidak bisa menahan senyum pahit ketika dia melihat Lu Xingluo mendapatkan Vena Magic Crystal. Terlepas dari semua usahanya, dia masih kalah pada akhirnya. Untungnya, dia tidak menderita kerugian total dalam pelelangan ini. Paling tidak, dia telah memaksa Starline untuk menghabiskan sebagian besar kekayaannya. Dengan ini, Starline tidak akan memiliki dana untuk berkembang pesat dalam jangka pendek. Setelah itu, Mulingsha menoleh untuk melihat Si Feng dan berkata, "Terima kasih atas bantuan kamu. Sesuai kesepakatan kami, aku akan meminta Soul Unyielding membantumu sekali." Petik 2. Itu luar biasa. Pada kenyataannya, hal yang aku butuhkan bantuan Unyielding Soul dengan sangat sederhana. Aku ingin kamu meminjamkan 60 ahli tingkat 2 untuk menyerbu Dungeon Team. Aku percaya bahwa dengan kekuatan Unyielding Soul, itu seharusnya bisa dilakukan, kata Si Feng, secara langsung mengungkapkan tugas yang ia inginkan dari bantuan Unyielding Soul. Saat ini, pemain ahli di domain God sudah mencapai level 53 dan level 54. Jumlah ahli yang telah pergi untuk mencoba promosi tier 2 mereka juga sangat tinggi. Pada tahap permainan ini, sebagian besar guild kelas 1 sudah memiliki selusin ahli tier 2 di peringkat mereka, dengan beberapa bahkan memiliki lebih dari 20. Adapun guild super kelas 1, mereka pasti memiliki lebih dari 60 ahli tier 2. Bantuan dengan merampok tim dungeon, Mulingsha sedikit terkejut dengan permintaan Si Feng. Dia mengira Si Feng akan memiliki Unyielding Soul bertindak sebagai pencegahan terhadap Beast Emperor di Kekaisaran Biji. Dia tidak pernah berpikir bahwa Si Feng hanya ingin meminjam beberapa ahli tingkat 2 untuk menyerbu Dungeon Team. Baiklah, itu tidak akan menjadi masalah. Kapan serangan itu akan terjadi? Di mana kita harus bertemu? Petik 2. Pada kenyataannya, Mulingsha bukan satu-satunya orang yang terkejut dengan permintaan Si Feng. Bahkan Aqua Rose dan Gentle Snow bingung pada situasi ini. Mereka memiliki kesempatan langka untuk mendapatkan Soul Unyielding untuk berutang budi pada mereka. Namun Si Feng menyia-nyiakan bantuan ini untuk meminjam beberapa ahli untuk menyerang tim dungeon. Meskipun ada beberapa tim dungeons yang Zero Wing saat ini masih tidak mampu melakukan raiding, diberikan waktu yang cukup, Zero Wing akan memiliki lebih banyak ahli tier 2 sendiri. Sama sekali tidak perlu untuk mendapatkan bantuan dari guild lain. Aku harap kita bisa mulai besok. Titik pertemuan akan menjadi kota Sungai Putih Star Moon Kingdom. Adapun waktu yang tepat, aku akan minta Aqua memberitahu kamu begitu kami memasuki domain dewa. Bolehkah aku tahu kalau itu bisa diterima? Si Feng bertanya. Besok, sepertinya kamu cukup terdesak waktu. Namun, semua menjadi lebih baik. Semakin cepat bantuan ini dilunasi, semakin cepat Unyielding Soul akan bisa rileks, kata Mulingsha, tersenyum. Baiklah, aku akan kembali dan membuat pengaturan yang diperlukan. Aku pasti akan mengirim orang yang kamu minta tepat waktu besok. Petik 2. Big Sis Lingsha, apakah kamu akan kembali begitu cepat? Lelang untuk item final baru saja dimulai. Pasti ada beberapa barang bagus yang keluar. Bukankah sia-sia pergi sekarang? Aqua Rose bertanya, terkejut ketika dia melihat Mulingsha berdiri dari tempat duduknya. Tujuanku kali ini hanya sihir kristal. Sekarang Starline Corporation telah mendapatkannya, aku tentu tidak punya alasan untuk tetap. Daripada membuang waktu di sini, jauh lebih baik jika aku kembali dan mulai membuat persiapan yang diperlukan, Mulingsha menjelaskan.
Namun, aku juga harus mengingatkan kamu bahwa Lu Xingluo adalah bajingan pendendam. Sekarang kamu telah melawannya, meskipun ia tidak akan dapat mengirim pasukan persekutuannya setelah kamu, ia sangat mungkin mengirim sejumlah besar pakar untuk menargetkan Zero Wing. Yang terbaik adalah berhati-hatilah. Petik 2. Terima kasih atas pengingat kamu, kata Si Feng. Pada kenyataannya, Si Feng memiliki pemahaman yang jauh lebih besar tentang Starline Corporation daripada Mu Lingxia. Selama kehidupan sebelumnya, Starline Corporation dengan cepat menjadi penguasa kekaisaran malam gelap dengan mengandalkan keuntungannya dari memasuki domain dewa pada peluncuran game dan memiliki sejumlah besar energi tingkat tinggi. Selain itu, selain dari kekaisaran, Starline juga telah mengendalikan beberapa kerajaan tetangga. Akhirnya, perusahaan memusnahkan Unyilding Soul dan berkembang menjadi super guild yang bonafit. Sementara itu, Lu Xingluo, pemimpin persekutuan dari persekutuan korporasi Starline, juga terkenal karena sangat kejam. Karena Lu Xingluo memiliki hubungan dekat dengan pemain gelap, mereka yang menjadi musuhnya sering diburu oleh pemain gelap. Beberapa persekutuan kelas 1 bahkan terhapus karena ini. Setelah Mu Lingxia selesai berbicara, dia segera meninggalkan ruangan. Sekarang, hanya 4 orang yang tersisa di dalam. Pemimpin guild, dungeon mana yang akan kita razia bahwa kita benar-benar membutuhkan kekuatan Unyilding Soul? Snow Gentle bertanya dengan tenang, tidak bisa mengendalikan rasa penasarannya. Setelah melihat Mu Lingxia pergi. Meskipun dia bukan orang yang memuji diri sendiri, dia percaya bahwa kemampuan penyerangan bawah tanah Zero Wing tidak sedikit pun lebih lemah daripada kekuatan super dari domain dewa. Bahkan, Zero Wing mungkin lebih kuat daripada beberapa negara adidaya. Diberi sedikit waktu lagi, Zero Wing akan mampu menyerbu tim Dungeon skala super besar. Oleh karena itu, benar-benar tidak perlu menggunakan bantuan dari gubernur tingkat super. Tidak, kita tidak hanya akan meminjam kekuatan Unyilding Soul, kata Si Feng, tersenyum. Setelah itu, kita akan meminjam kekuatan Dragon Phoenix Pavilion juga. Pinjam kekuatan Pavilion Naga Phoenix? Snow lembut menjadi semakin bingung dengan kata-kata Si Feng. Dia sama sekali tidak tahu apa yang Sisi ingin lakukan. Si Feng tidak puas dengan mendapatkan bantuan dari hanya satu guild kelas 1. Dia bahkan akan mendapatkan bantuan dari 2 guild kelas 1. Aquaros juga terkejut dengan pernyataan Si Feng. Ketua pemimpin, kita tidak mungkin mencoba untuk menyerang reruntuhan Flaming sekarang, kan? Sedikit kejutan melintas di mata Aquaros ketika dia tiba-tiba memikirkan kemungkinan. Tidak peduli bagaimana dia mencoba. Satu-satunya tim dungeon yang dia bisa pikirkan yang membutuhkan bantuan Soul Unyilding dan Pavilion Naga Phoenix akan menjadi reruntuhan Flaming Star Moon Kingdom. Tim dungeon berskala super level 50. Hingga kini, tidak ada seorang pun di dalam game yang berhasil mendapatkan clear pertama bahkan dari level 50, 100 man hard mode tim dungeon. Mencoba menantang 200 orang, tim dungeon benar-benar gila. Setelah semua, kesulitan serangan dari tim dungeon skala super besar berkali-kali lebih besar daripada dungeon tim 100 orang. Itu bukan tantangan yang bisa diatasi oleh pemain saat ini. Selain itu, jarahan terakhir yang akan didapat dari kedua dungeon itu kebanyakan memiliki kualitas yang sama. Daripada membuang-buang waktu merampok tim dungeon skala super besar, itu jauh lebih baik untuk menyerang tim dungeon skala besar. Tentu saja tidak, kata Si Feng, menggelengkan kepalanya. Tujuan kami adalah peta netral, dungeon tim skala besar Eclipse Gate, Eclipse Throne. Sementara itu, selama ini Pavilion Rahasia mengadakan lelang internal. Segalanya sangat semarak di kediaman jiwa kegelapan di kota Yin yang kota gelap di kekaisaran malam gelap. Saat ini, banyak ahli yang jarang terlihat berkumpul. Ini benar-benar kejadian langka. Bos, mengapa kamu tiba-tiba meminta kami semua datang ke sini? Apakah kita mengobarkan perang pada guild? Lonely Lamb, anggota inti dari tim petualang pemburu kegelapan, bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat anggota inti dari jiwa kegelapan di ruangan itu. Perintah langsung datang dari Starline Corporation, seorang level 2, pria tier 2 berserker terlihat berusia 40-an, tersenyum. Guild mana yang cukup sial untuk menjadi sasaran oleh Starline Corporation? Tanya Lonely Lamb, tertawa. Terakhir kali Dark Soul memobilisasi kekuatan sekuat itu adalah ketika mereka menargetkan guild kelas 1. Pada akhirnya, kata guild kelas 1 hampir menghilang dari domain God. Namun, untungnya, guild kelas 1 berhasil berkemas dan meninggalkan Dark Knight Empire tepat waktu. Menggosok jenggotnya, tier 2 berserker mengingat kembali pesan yang dia terima beberapa waktu lalu sebelum menjawab, sepertinya itu adalah persekutuan bernama Zero Wing. Bab 1792, meningkatkan senjata ajaib. Kami menargetkan Zero Wing. Lonely Lamb tidak bisa menahan keterkejutannya ketika ia mendengar kata-kata tier 2 berserker. Mungkinkah itu Zero Wing Star Moon Kingdom? Itu benar. Melihat Lonely Lamb dengan rasa ingin tahu, tier 2 berserker bertanya, apakah ada masalah? Tidak. Lonely Lamb menggelengkan kepalanya, kulitnya sedikit gelap. Dia tidak pernah berpikir bahwa berbagai tim petualang milik jiwa kegelapan sebenarnya telah berkumpul kali ini untuk berurusan dengan Zero Wing. Ini menarik, seorang prajurit duduk di depan Lonely Lamb berkata, bibirnya sedikit melengkung. Awalnya, aku berencana untuk merawat Zero Wing ini suatu saat nanti. Sekarang, sepertinya itu tidak perlu. Petik 2. Komandan Shard, apakah Dark Hunter memiliki semacam dendam terhadap Zero Wing? Seorang wanita cantik, wanita yang mengenakan jubah biru tua bertanya, senyum tipis di wajahnya. Kami melewati jalur ketika menjalankan komisi klien.
Meskipun kami berhasil menyelesaikan komisi, pihak kami juga menderita kerugian yang cukup besar, jawab prajurit bernama Black Shark itu, kilatan dingin di matanya. Untuk bisa membuat pemburu gelapmu kehilangan uang, Zero Wing harus cukup cakap. Tidak heran Master Aliansi telah mengumpulkan kita di sini hari ini, kata wanita cantik itu. Ketika saatnya tiba, jika Komandan Shark membutuhkan bantuan dalam pertempuran, pastikan untuk meminta Dark Claw. Kalau begitu, aku harus berterima kasih sebelumnya atas bantuannya, Komandan Spirit, jawab hiu hitam. Lonely Lamp tidak bisa membantu tetapi tumbuh bersemangat setelah mendengar percakapan antara hiu hitam dan roh terselubung. Bahkan sekarang, dia masih ingat dengan benci saat Si Feng membunuhnya. Meskipun komandannya juga telah menyatakan sebelumnya bahwa mereka akan membuat Zero Wing membayar, dia sangat menyadari betapa kuatnya Zero Wing. Bahkan jika seluruh tim petualang pemburu gelap memobilisasi, mereka tidak akan cocok untuk Zero Wing. Namun, itu adalah cerita yang berbeda sekarang. Dark Soul adalah aliansi gelap dari lebih dari 10 tim petualang gelap. Jika tim petualang ini dimobilisasi secara bersamaan, aliansi tidak akan memiliki masalah melemparkan seluruh kerajaan bintang bulan ke dalam kekacauan. Bagaimanapun, tim petualang gelap yang mampu bergabung dengan Dark Soul semuanya sangat kuat. Sama seperti semua orang di dalam ruang pertemuan sedang mendiskusikan masalah ini, 3 pemain tiba-tiba memasuki ruangan. Yang memimpin adalah level 50 Guardian Knight laki-laki yang mengenakan baju besi hitam pekat. Pria muda seperti binatang itu membawa di punggungnya sebuah perisai kristal yang melepaskan api merah. Setelah Guardian Knight ini adalah ranger perempuan level 55 dan elementalis laki-laki level 55. Peralatan ketiga pemain ini menimbulkan sedikit iri pada komandan tim petualang yang hadir. Ketiga pemain ini masing-masing memiliki minimal 3 potong peralatan epik. The Guardian Knight dalam memimpin, khususnya, memiliki 4 potong peralatan epik ditambah senjata dan perisai pangkat yang tidak bisa dilihat. Namun, meskipun peringkat senjata dan perisai itu tidak dapat dibedakan, kepadatan mana yang beredar di sekitar mereka menunjukkan bahwa mereka pasti item yang luar biasa. Sementara itu, pemuda ini tidak lain adalah Tiger Breaker, Alliance Master of Dark Soul. Meskipun Tiger Breaker terlihat sangat muda, tidak ada yang berani meremehkannya karena dia telah naik ketenaran lebih cepat daripada orang lain di sini. Dia sebenarnya sudah berusia lebih dari 45 tahun dan pernah menginspirasi ketakutan dan ketidakberdayaan bahkan dalam persekutuan tingkat tinggi. Pria ini juga mengapa berbagai tim petualang gelap yang hadir bersedia bergabung dengan aliansi seperti Dark Soul. Aku menganggap kamu semua telah diberitahu tentang alasan kamu berkumpul di sini, kata Tiger Breaker setelah duduk. Maksud dari Starline Corporation adalah untuk membuat kita memusnahkan Zero Wing sesegera mungkin. Yakinlah, remunerasi yang diberikan sangat melimpah. Seperti biasa, siapapun yang berkontribusi lebih banyak akan mendapatkan lebih banyak. Menurut data yang kami kumpulkan, Zero Wing memiliki kekuatan guild kelas 1. Adapun rencana pemusnahan kami akan melakukannya seperti biasa dan menargetkan kombatan inti Zero Wing dan eselon atas terlebih dahulu. Apapun yang kamu dapatkan dari pembunuhan kamu akan menjadi milik kamu. Jika tidak ada masalah, kami akan pindah sekarang. Petik 2. Kata-kata Tiger Breaker segera memenuhi semua orang yang hadir dengan antusias. Mereka sudah lama menunggu kampanye skala besar seperti itu. Ini adalah motivasi mereka untuk bergabung dengan Dark Soul untuk memulai. Sementara tim petualang mereka masing-masing mungkin mengalami kesulitan besar memusnahkan persekutuan besar sendirian. Melakukannya akan menjadi berjalan di taman jika lebih dari selusin dari mereka bekerja bersama. Setiap kali aliansi mereka menerima misi untuk memusnahkan persekutuan, mereka membuat kekayaan untuk diri mereka sendiri. Keuntungan yang mereka peroleh dari memusnahkan guild kelas 1, khususnya, sangat besar. Alliance Master. Apa yang terjadi dengan Starline Corporation sehingga terburu-buru untuk memusnahkan Zero Wing? Elementalis level 55 laki-laki yang berdiri di samping Tiger Breaker bertanya dengan penasaran. Setelah melihat bahwa perwakilan dari berbagai tim petualang gelap telah pergi. Di masa lalu, mereka selalu memberi kami beberapa hari untuk persiapan. Sekarang, mereka bahkan tidak memberi kita sehari. Petik 2. Aku tidak yakin tentang ini, jawab Tiger Breaker, menggelengkan kepalanya. Namun, itu tidak masalah. Target memiliki kekuatan hanya sebagai guild kelas 1. Ini bukan pertama kalinya mereka melakukan tugas seperti itu. Petik 2. Memang, dengan kekuatan saat ini dari berbagai tim petualang, masing-masing dari mereka dapat dengan mudah mengacaukan guild kelas 1 sendirian. Jika mereka bekerja bersama, bahkan guild kelas 1 teratas akan menderita, kata elementalis laki-laki tertawa. Benar, setelah mereka selesai dengan misi ini, target kita selanjutnya kemungkinan besar adalah Soul yang pantang menyerah. Pastikan kamu menyelesaikan persiapan yang diperlukan. Meskipun Unyielding Soul telah ketinggalan zaman, itu masih merupakan guild tingkat super. Itu tidak akan menjadi lawan yang mudah, kata Tiger Breaker. Master Alliance, yakinlah, selama kumpulan sumber daya itu tiba, kita akan dapat membina sekelompok besar pakar dengan sangat cepat, elementalis berkata dengan percaya diri. Kerajaan Star Moon, Kota Sungai Putih. Setelah lelang pavilion rahasia, Si Feng segera kembali ke Greenwater Villa dan masuk kembali ke domain dewa. Hal pertama yang dia lakukan setelah online adalah menghubungi Phoenix Rain dan menyuruhnya mengirim setiap pakar tier 2 yang dia miliki ke White River City. Setelah membuat pengaturan yang diperlukan, dia menyerahkan 30.000 emas ke Aquaros dan menyuruhnya terus memperkuat kota Silverwing.
Dia kemudian mengambil 30.000 emas lagi dan diam-diam membentengi kota hilang. Selanjutnya, dia mengumpulkan bahan langka yang dia bawa dari Ice Crystal World dan 19 pemain gaya hidup di Candlelight Trading Firm. Akhirnya, ia menggunakan emblem kota suci dan membawa 19 pemain gaya hidup ke kota suci Titan. Pada titik ini, Abyssal Blade masih hanya senjata sihir level 45. Meskipun Abyssal Blade tetap sangat kuat, itu sangat tidak cocok untuk levelnya saat ini. Dibandingkan dengan Killing Ray, Abyssal Blade tidak berbeda dengan bagasi baginya. Sementara itu, Eclipse Throne adalah level 50 tim dungeon skala super besar di gerbang Eclipse, sebuah peta netral. Kesulitannya jauh lebih besar daripada tingkat dungeon tim 50 skala super besar di kerajaan dan kekaisaran, belum lagi lingkungan khusus di dalam Eclipse Throne. Dia harus meningkatkan kekuatan tempurnya lebih jauh jika dia ingin meningkatkan peluangnya untuk berhasil menyerbu dungeon. Oleh karena itu, Si Feng berencana menempa senjata level 50 di Titan City untuk meningkatkan Blade Abyssal. Di dunia luar, desain level 50 Fine Gold dan Dark Gold Weapon sangat langka. Namun, di Titan City, selama seseorang memiliki status yang memadai, seseorang dapat menggunakan kristal-kristal untuk menukar semua jenis desain produksi senjata. Namun, hanya pemain yang menukar desain ini yang dapat mempelajarinya. Pada saat yang sama, senjata yang diproduksi menggunakan desain yang diperoleh di Titan City sedikit lebih lemah dari senjata rata-rata dengan peringkat yang sama. Namun bagi Si Feng, kelemahan ini sama sekali tidak penting. Lagi pula, senjata yang dia hasilkan akan dikorbankan untuk Abyssal Blade. Atribut macam apa yang dimiliki senjata-senjata itu tidak penting. Setelah tiba di asosiasi tempat kota Titan, ia menghabiskan 3.000 dan 6.000 kristal ajaib untuk membeli level 50 Fine Gold dan Dark Gold Weapon Forging Designs, masing-masing. Dia kemudian menyewa ruang penempaan khusus dan mulai bekerja. Untuk meningkatkan tingkat keberhasilan produksinya, Si Feng bahkan menggunakan kekuatan tangan bertuah. Setelah bekerja lebih dari setengah hari, dia akhirnya mendapatkan 100 senjata emas murni level 50 dan 30 senjata emas gelap level 50. Dia telah menggunakan hampir 80% dari bahan yang dia siapkan untuk kesempatan ini. Aku akhirnya bisa memutakhirkannya. Setelah memperhatikan tumpukan senjata yang tertumpuk di atas meja di depannya, Si Feng menghunuskan Abyssal Blade. Menelan, bab 1793, muncul naga hitam. Di dalam ruang penempaan spesial yang terik, setelah Si Feng memilih untuk meningkatkan Abyssal Blade, dia merasakan ruang di dalam ruangan membeku. Rune ilahi hitam pitch menyala pedang perak di depannya, dan naga hitam melingkar di sekitar gagangnya membuka matanya tiba-tiba. Seolah ornamen itu telah memperoleh kehidupan, naga hitam melepaskan raungan yang memekakkan telinga. Mengaum. Deru naga membuat ruangan itu bergetar begitu hebat sehingga Si Feng bahkan berpikir itu mungkin runtuh. Setelah itu, aura mengerikan jenuh yang begitu kuat sehingga Si Feng merasa tubuhnya tumbuh lebih banyak. Dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Bagaimana itu begitu kuat? Si Feng menatap pisau abyssal yang melayang, takut. Aura senjata saat ini jauh lebih kuat daripada sebelumnya selama peningkatan sebelumnya. Jika bukan karena arai sihir yang memperkuat ruang penempaan khusus, dia tidak ragu bahwa suara gemuruh itu akan menghancurkan ruangan itu. Deru naga tidak hanya memengaruhi ruang tempat khusus yang diduduki Si Feng. Pemain gaya hidup Candlelight yang mempraktikkan teknik menempa di kamar mereka sendiri, mendengar pengumuman yang memekakkan telinga dan merasakan gempa bumi dunia. Mereka semua merasakan tekanan yang mengerikan membebani mereka sesaat setelah deru, mencegah mereka bergerak. Apa yang sedang terjadi? Mengapa aku tidak bisa bergerak? Petik 2. Semua orang takut akan tekanan yang tiba-tiba. Mereka semua bisa merasakan kematian berlama-lama seolah-olah mereka berdiri di depan mulut binatang buas yang terbuka. Ketika aura Abyssal Blade mencapai puncaknya, bahkan NPC Tier 2 Forging Association turun ke tanah. Hanya NPC Tier 3 yang berpatroli tetap berdiri, tetapi ketika NPC ini beralih ke Forging Association, mereka melakukannya dengan ekspresi suram. Mereka merasa seolah-olah sedang menatap naga hidup, bukan gedung. Setelah 10 detik, aura menghilang, dan semuanya kembali normal. Namun, Si Feng, yang berdiri di depan penyebab fenomena ini, tampak jelas kurang senang. Dia tidak lagi berdiri di ruang penempaan khusus. Bahkan, sepertinya dia telah dipindahkan ke semacam dunia yang gelap. Hanya dia dan susunan sihir raksasa tempat dia berdiri tampaknya menempati dunia ini. Jadi, ini adalah serangan senjata ajaib, Si Feng berpikir ketika dia melihat naga hitam pekat, yang tingginya lebih dari 10 meter, di depannya. Naga hitam diam-diam mengamatinya sebagai balasan. Meskipun tidak bergerak, itu memancarkan aura mengerikan yang bahkan membuat Kati Green, Ksatria sihir suci tingkat 5, terlihat seperti lelucon. Seekor naga. Si Feng benar-benar yakin bahwa naga hitam di depannya adalah naga yang bonafit, meskipun itu jauh lebih kecil dari naga biasa. Namun, auranya beberapa kali lebih kuat dari naga biasa. Manusia, beri aku tubuhmu. Naga hitam mengucapkan dalam bahasa manusia saat menyaksikan Si Feng dengan mata merah. Mengatakan demikian, naga hitam melebarkan mulutnya dan menggigit Si Feng dengan kecepatan kilat. Itu hanya membutuhkan sesaat untuk mencapai pendekar pedang, dan serangan itu membuat Si Feng lengah. Apakah ini untukku? Si Feng panik. Tetapi ketika mulut naga hitam hanya berjarak 10 cm dari Si Feng, tiba-tiba berhenti. Sebelum Si Feng menyadarinya, rantai perak telah muncul di sekitar tubuh naga hitam, mengikat makhluk itu.
Susunan sihir yang terkutuk. Naga hitam meraung dan berjuang keras melawan rantai. Bagaimanapun, rantai itu menolak untuk bergerak. Sebaliknya, mereka terus melemahkan kekuatan naga hitam menyusut tubuhnya. Rantai hanya menghilang setelah mereka mengurangi naga hitam hingga 6 meter tingginya. Sementara itu, Si Feng telah memperhatikan atribut naga. Raja Naga Hitam. Naga, Tuan, tingkat 50. HP 32 juta per 32 juta. HP yang luar biasa. Si Feng tidak bisa membantu tetapi terkesiap ketika dia melihat statistik Raja Naga Hitam. Level 50 Lord biasa hanya akan memiliki sekitar 10 juta HP, dengan yang HP tinggi memiliki sekitar 15 juta, namun Raja Naga Hitam memiliki 32 juta HP. Sebelum Si Feng bisa mengatakan apa-apa, Raja Naga Hitam menuduhnya. Salah satu cakar bersisiknya berubah menjadi seberkas cahaya saat ia menyapu. Raja Naga Hitam hanya sedikit lebih lambat dari Tuan Agung tingkat 3 dengan tingkat yang sama. Makanan, manusia. Dengan setiap langkah, tanah di bawah kaki naga tenggelam. Kekuatannya yang sangat besar bahkan bisa membuat dewa-dewa besar dari tingkat yang sama merasa malu. Perlombaan naga adalah perlombaan puncak di domain dewa. Mereka bahkan mampu membantai dewa. Peringkat life superior mereka memungkinkan mereka untuk menantang lawan di atas tingkatan mereka sendiri. Meskipun Raja Naga Hitam hanya Tuan tingkat 2, naga tingkat 2 jauh lebih kuat dari Tuan besar biasa. Jika sampai pada perkelahian, Raja Naga Hitam bisa dengan mudah membunuh Tuan besar tingkat 3. Ketika cakar seperti gunung turun ke Si Feng, ledakan terdengar saat merobek ruang itu sendiri. Dewa peringkat naga, Si Feng tersenyum saat menyaksikan Raja Naga Hitam. Dia kemudian mengayunkan Killing Ray untuk memblokir cakar naga. Ledakan. Ketika cakar pitch cakar bertabrakan dengan Killing Ray, percikan api tersebar, dan bumi di bawah tabrakan sedikit tenggelam, namun terlepas dari dampaknya, Si Feng belum bergerak. Dia bahkan tidak menerima satupun titik kerusakan. Manusia, The Black Dragon King sejenak tertegun menemukan Si Feng tidak terluka. Meskipun Si Feng lebih dari 10 tingkat lebih tinggi, perbedaan dalam peringkat kehidupan dapat dengan mudah menebus kesenjangan dan lebih banyak lagi. Biasanya, itu harus dapat mengirim Si Feng terbang dengan satu tamparan. Namun, manusia telah menghentikan serangan naga dengan relatif mudah, tidak mengambil kerusakan. Tidak heran mengapa begitu banyak ahli dilahap oleh senjata sihir mereka. Serangan balik itu sebenarnya sangat kuat. Si Feng tersenyum pada Raja Naga Hitam yang tertegun. Sangat disayangkan bahwa aku memiliki nafas naga langit. Meskipun aku belum sepenuhnya memperbaiki cincin itu, masih memberi aku keuntungan melawan naga. Setelah itu, Si Feng mengaktifkan Shadow Blade, mengirimkan satu cahaya pedang dan 9 bayangan di Black Dragon King. Menanggapi dengan cepat, Raja Naga Hitam mengusap cakarnya dan memblokir 3 serangan, tetapi 7 sisanya menyerang monster itu, masing-masing menangani lebih dari minus 20.000 kerusakan. Lebih dari minus 40.000 dengan serangan kritis. Tidak memberi Raja Naga Hitam kesempatan untuk bereaksi, Si Feng menindaklanjuti dengan chop, memaksa Raja Naga Hitam untuk mundur. Dia kemudian menggunakan Thundering Flash, dan kerusakan melebihi minus 30.000 muncul di atas kepala Black Dragon King, satu demi satu. Seekor naga mungkin merupakan musuh yang merepotkan bagi orang lain, tapi itu tidak masalah bagi Si Feng. Si Feng sudah memiliki atribut dasar yang menakutkan. Selain itu, dia memiliki skill pasif naga langit, dominasi naga, yang menurunkan atribut dasar naga sebesar 20% dan meningkatkan miliknya masing-masing sebesar 500 poin. Saat ini, level 50 Black Dragon King lebih lemah dari Si Feng ketika datang ke atribut dasar. Namun, di dalam ruang khusus ini, Si Feng tidak bisa menggunakan barang dan alat yang dibawanya dalam tasnya, jadi menghadapi naga dengan 32 juta HP masih merupakan tantangan yang besar. Tanpa membuang waktu, Si Feng mengaktifkan kekuatan kegelapan, meningkatkan atribut dasarnya hingga 120%. Sekarang, serangan normalnya menghasilkan lebih dari minus 40.000 kerusakan, dan keterampilannya bisa menangani lebih dari minus 100.000. Ini menempatkan Raja Naga Hitam pada posisi yang kurang menguntungkan, dan HP-nya jatuh pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Manusia tercela. Ketika HP Raja Naga Hitam jatuh hingga 50%, ia mengekspresikan kemarahannya dengan raungan yang memekakkan telinga. Api hitam legam kemudian muncul di sekitarnya, berubah menjadi pedang menyala yang mengelilingi Si Feng. Raja Naga Hitam telah memanggil 30 dari senjata berapi-api ini, masing-masing pedang membawa kekuatan Raja Naga Hitam. Meskipun atribut dasar Si Feng lebih unggul, dia tidak punya pilihan selain menghindari atau memblokir pedang yang terbakar. Jika salah satu dari senjata yang dipanggil ini mengenai dia akan kehilangan lebih dari 26.000 HP dalam sekejap. Sementara itu, di bawah pengaruh Power of Darkness, Si Feng hanya memiliki 180.000 HP yang sangat sedikit. Jika dia dipukul 7 atau 8 kali, dia akan mati. Oleh karena itu, Si Feng tidak punya pilihan selain membela diri saat bertarung. Setiap kali HP-nya turun di bawah 30%, ia akan mengaktifkan Life Domain dan menyembuhkan dirinya sendiri. Namun, begitu keterampilan berserk Si Feng berakhir, kedua pejuang memasuki jalan buntu. Waktu terus berlalu, 10 menit, 20 menit, 30 menit. Akhirnya, setelah 40 menit, HP Black Dragon King turun menjadi 10%, dan Si Feng mengaktifkan Heavenly Dragon's Power, meningkatkan Strength, Defense, dan HP-nya secara signifikan. Dengan kekuatan naga langit, Si Feng benar-benar bisa menekan naga.
Dia mengalihkan sebagian fokusnya dari pertahanan, bertahan dari serangan pedang yang menyala untuk menyerang dada Raja Naga Hitam. Pukulan itu sangat penting, memberikan lebih dari minus 100.000 kerusakan pada Tuhan. Setelah itu, HP Black Dragon King mulai berkurang lebih cepat dari sebelumnya. 8%, 6%, 3%. Si Feng juga terus kehilangan HP. Meskipun penggemar Heavenly Dragon Power, masing-masing pedang menyala mencukur lebih dari 10.000 HP. Terhadap 30 serangan pedang tanpa henti yang menyala-nyala, tak terhindarkan dia akan kehilangan HP dengan cepat. 90%, 70%, 50%, mati. Setelah Raja Naga Hitam memiliki HP yang tersisa sangat sedikit, si Feng menggunakan Lightning Slash. Tiba-tiba, kerusakan lebih dari minus 400.000 muncul di atas kepala Black Dragon King dan melahap untayan terakhir HP dari Lord. Pada saat tubuh Raja Naga Hitam menghilang, si Feng memiliki kurang dari sepertiga dari HP-nya yang tersisa. Bab 1794, Jiwa Naga. Aku akhirnya menang. Si Feng tidak bisa menahan nafas lega saat dia melihat tubuh Raja Naga Hitam memudar. Kekuatan A-Dragon terlalu tinggi. Jika Heavenly Dragon's Power tidak menekan monster sambil meningkatkan atribut dasar si Feng, pertempuran mungkin berakhir berbeda. Untungnya, Black Dragon King hanya menjadi Lord level 50, level yang sama dengan yang digunakan Feng Feng untuk meningkatkan Blade Abyssal. Seandainya Raja Naga Hitam setingkat dengan si Feng, pertarungan pastinya akan jauh lebih sulit. Dengan pengetahuan ini, si Feng harus lebih berhati-hati selama peningkatan di masa depan. Tanpa mempersiapkan pertempuran seperti itu, meningkatkan Abyssal Blade akan sangat berbahaya. Setelah Raja Naga Hitam pergi, arai sihir raksasa di bawah kaki si Feng terkompresi, berubah menjadi Abyssal Blade baru. Abyssal Blade yang baru adalah pedang yang sepenuhnya perak dengan tanda ilahi hitam pekat terukir pada bilahnya. Kabut kelabu melingkari senjata, dan itu mengeluarkan aura dingin. Ini Abyssal Blade yang baru saja diperbarui. Ketika si Feng mencengkeram Blade Abyssal baru, dia bisa dengan jelas merasakan pedang berdenyut. Rasanya seperti pedang telah menjadi perpanjangan dari tubuhnya. Namun, yang benar-benar mengejutkan si Feng adalah informasi baru di panel atribut senjata itu. Abyssal Blade, pedang satu tangan, senjata ajaib. Attack Power plus 2070 semua atribut plus 170 kecepatan serangan plus 27 tingkat abaikan plus 20 serangan memiliki 70% kemungkinan menyebabkan 220% kerusakan. 30% kemungkinan menyebabkan 300% kerusakan. Setiap serangan meningkatkan kerusakan sebesar 2% hingga maksimum 24%. Jika pengguna milik kelas yang berhubungan dengan pendekar, semua level keterampilan plus 5. Tingkatkan poin kemampuan gratis yang diterima untuk setiap peningkatan level sebesar 2 poin. Peralatan level 50. Dapat ditingkatkan, melahap 100 senjata Fine Gold level 55 dan 30 level 55 senjata Gold Dark untuk meningkatkan ke level 55. Peralatan tingkat 2. Dapat dikembangkan melahap 100 mana kristal atau kristal es abadi untuk berevolusi ke tingkat 3. Keterampilan aktif tambahan 1, pembunuhan pantom, tingkat 2. Secara instan membuat doppelganger di bawah kendali pengguna. Doppelganger memiliki 90% atribut pengguna dan semua keterampilan. Pengguna dapat bertukar posisi dengan doppelganger kapan saja. Durasi, 1 menit, 30 detik. Cooldown, 5 menit. Skill aktif tambahan 2, Abyssal Beam, tier 2. Mengikat hingga 3 musuh secara bersamaan dan mencegah gerakan, mengurangi pertahanan dan perlawanan sihir hingga 100%. Semakin tinggi target levelnya, semakin lemah efeknya. Durasi, 5 detik. Cooldown, 40 detik. Skill aktif tambahan 3, 9 Naga Slash, tingkat 2. Secara instan membuat 16 Phantom Blade Abyssal untuk penggunaan pengguna, setiap pedang hantu memberikan kerusakan hingga 80%. Durasi, 30 detik. Cooldown, 5 menit. Skill aktif tambahan 4, Kutukan Abyssal, tingkat 2. Mencegah semua target dalam radius 50 yard dari bergerak atau menyerang selama 6 detik dan mengurangi atribut mereka sebesar 20% selama 10 menit. Efek berlipat ganda jika hanya ada satu target dalam jangkauan. Cooldown, 20 menit. Skill aktif tambahan 5, Dragon Soul, tier 2. Memberi doppelganger jiwa naga, mengubahnya menjadi naga hitam. Doppelganger yang telah ditransformasi akan memiliki life rating yang sama dengan Black Dragon. Durasi, 3 menit. Cooldown, 48 jam. Keterampilan pasif tambahan, Abyssal Will. Meningkatkan fisik pengguna tergantung pada kepadatan mana di sekitarnya. Semakin tinggi kepadatan mana, semakin besar peningkatannya. Warisan mendalam tambahan, Kaisar Hitam, tingkat 2. Saat diaktifkan, setiap klik kritis akan mengumpulkan satu tumpukan Deat Aura. Setiap tumpukan dapat digunakan untuk meningkatkan semua atribut sebesar 2% dan kecepatan serangan dan kecepatan gerakan sebesar 1% selama 12 detik atau untuk mengurangi cooldown skill sebesar 4 detik. Maksimal 30 tumpukan Deat Aura. Durasi, 10 menit. Cooldown, 8 jam. Famed Smith Olises secara pribadi menciptakan Abyssal Blade menggunakan taring Black Dragon King sebagai bahan. Ini adalah salah satu dari 36 pedang terkenal, peringkat ke-31. Namun, Raja Naga Hitam sendiri telah mengutuk pedang ini. Di luar kekuatan besar yang ditawarkan Blade, pengguna harus menghadapi serangan balik setelah waktu tertentu. Namun, setelah Jack merombak Abyssal Blade dengan Star Crystal, kekuatan backlash telah sangat berkurang.
Jika pengguna tidak dapat menekan backlash, pengguna akan menerima kutukan Raja Naga Hitam, secara permanen mengurangi semua atribut sebesar 50%. Tidak dapat dijatuhkan, tidak dapat diperdagangkan, tidak dapat dihancurkan. Setelah peningkatan terbaru ini, Abyssal Blades attack power setara dengan Epic Weapon 2 tangan dari tingkat yang sama, meskipun itu tidak sekuat Killing Ray. Bagaimanapun, Blade Abyssal hanya level 50, sedangkan level membunuh Ray secara otomatis meningkat agar sesuai dengan level penggunanya. Apapun, Blade Abyssal masih sangat kuat. Keahlian baru, Jiwa Naga, sangat mengesankan. Dia bisa mengubah salah satu doppelgangernya menjadi naga hitam sejati. Hanya memikirkan Si Feng yang bersemangat ini. Itu adalah naga bonafit yang mereka bicarakan. Spesies arkaik tidak signifikan di hadapan naga sejati. Bahkan malaikat memiliki peringkat kehidupan sedikit lebih rendah dari naga. Skill ini sekarang menjadi kartu truf terbaik Si Feng. Sayangnya, skill hanya memiliki durasi pendek, 3 menit. Begitu Si Feng selesai mengagumi Abyssal Blade yang baru, dia menyarungkan senjatanya dan menghubungi Silent Wonder, kepala alkemis Candlelight saat ini. Selain para pemain gaya hidup dengan peluang tertinggi untuk menjadi master, Si Feng juga membawa 5 alkemis dari Candlelight Trading Firm ke kota suci Titan. Secara alami, setelah Silent Wonder menjadi anggota internal dan membaca Moon God Secret Journal, dia dengan cepat menjadi master alkemis. Sekarang, dia adalah alkemis perusahaan perdagangan nomor 1 dalam hal teknik alkimia. Karena Candlelight memiliki terlalu banyak pemain gaya hidup untuk Melancholic Smile untuk dikelola sendiri. Si Feng telah membagi tanggung jawab manajemen untuk setiap subkelas di antara ketua masing-masing. Bagaimana proses produksi Elven Silver? Tanya Si Feng. Elven Silver adalah resep alkimia yang hanya bisa ditemukan di kota Titan. Setiap salinan harganya 800 sihir kristal selangit. Elven Silver juga sangat sulit diproduksi. Bahkan jika seorang alkemis lanjutan mendapat bantuan dari berbagai alat pendukung, mereka akan beruntung jika mereka dapat mencapai tingkat keberhasilan produksi 20%. Dan setiap upaya menghabiskan sekitar 4 emas. Elven Silver hanya memiliki 1 penguatan fisik sementara fungsi. Tidak hanya itu dapat meningkatkan fisik dan stamina seseorang, tetapi juga meningkatkan resistensi mereka secara signifikan. Itu adalah ramuan yang sangat berharga dan harus dimiliki ketika menyerbu tim Dungeon skala besar selama kehidupan Si Feng sebelumnya. Karena standar alkimia Candlelight kurang, Si Feng tidak memiliki ahli alkimiawannya yang berusaha menghasilkan Elven Silver. Namun, aspirasi senyap juga menjadi master alkemis, jadi Si Feng memutuskan untuk memberi mereka resep. Ketua pemimpin, prosedur pembuatan ramuan perak Elven terlalu rumit. Bahkan sekarang, kami hanya memiliki 217 botol. Bolehkah aku tahu kalau itu sudah cukup? Silent Wonder berkata, sedikit malu. 217? Begitu banyak. Si Feng sedikit terkejut ketika dia mendengar laporan Silent Wonder. Dia tahu bahwa bahkan seorang master alkemis dasar hanya akan memiliki tingkat keberhasilan teoritis 25%, sekitar 30% jika mereka memiliki alat pendukung yang tepat. Selain itu, setiap botol Elven Silver membutuhkan waktu yang sangat lama untuk diseduh. Seorang master alkemis dasar akan beruntung dapat menyeduh sekitar 100 botol setelah seharian bekerja, namun meskipun hanya berada di kota Titan selama setengahnya. 2 master alkemis dan 3 alkemis lanjutan yang diberi tugas telah menghasilkan lebih dari 200 botol. Baik, bawa mereka ke aku. Petik 2. Dimengerti. Silent Wonder mengangguk sebelum memutuskan panggilan. Si Feng kemudian mengalihkan perhatiannya untuk menyusun perangkat serba. Eklistron memiliki kesempatan menjatuhkan peralatan fire resistance tingkat atas. Level serangan yang direkomendasikan Dungeon adalah level 55 hingga level 60, dan itu jauh lebih menantang daripada level 50 tim Dungeon skala super besar di kerajaan dan perbatasan kekaisaran. Selain dari gas korosif Dungeon, kepadatan mana yang rendah membuatnya sangat sulit. Tim Si Feng membutuhkan perangkat serba untuk menyerbu Dungeon. Si Feng menghabiskan sisa hari itu memproduksi 80 lebih perangkat serba. Termasuk perangkat serba yang dia buat beberapa waktu lalu, dia memiliki lebih dari cukup untuk mengalahkan tim yang terdiri dari 200 pemain. Waktu hampir habis. Mereka seharusnya sudah tiba di kota Sungai Putih sekarang. Si Feng tersenyum ketika dia melihat pada saat itu. Sebelum dia menyadarinya, hari baru telah tiba di domain dewa. Ada kurang dari 20 menit tersisa sebelum waktu pertemuan yang disepakati. Segera, Si Feng mengeluarkan gulir kembali untuk kota Sungai Putih. Setelah mengaktifkan gulungan itu, tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan meninggalkan ruang penempaan khusus. Bab 1795, Pertemuan Para Pahlawan. Star Moon Kingdom, kediaman Zero Wing di kota White River. Keheningan mendominasi aula persekutuan yang ramai karena sekelompok anggota pasukan persekutuan yang beristirahat di lobi. Pemain dengan level terendah di antara grup ini adalah level 54, tier 2, dan peralatan terlemah yang mereka kenakan adalah level 50 fine gold. Para pemain yang memimpin grup bahkan mengenakan beberapa bagian peralatan epik. Orang-orang ini tidak lain adalah Fire Dance, Kola, Shadow Sword, Blackie, Turtle Dove, Ye Wumian, Violet Cloud, Minor Wind, dan Flying Shadow. Sebagian besar pemain ini telah berada di persekutuan sejak pendiriannya dan telah berpartisipasi dalam banyak perang dan ekspedisi bersama guild leader Zero Wing. Zero Wing sudah menjadi guild nomor 1 di Star Moon Kingdom baik dari segi kekuatan dan kekuatan finansial.
Pemain yang tak terhitung jumlahnya di kerajaan itu mempelajari fire dance dan video pertempuran lainnya. Tanpa sadar, mereka telah menjadi idola di kerajaan Star Moon. Flaming Rose Fire Dance, Tyron Bearcola. Mengapa semua selebriti ini berkumpul di sini? Apakah persekutuan kita akan memulai beberapa operasi penting? Petik 2. Mereka terlalu keren. Kapan aku bisa menjadi anggota inti dan bergabung dengan barisan mereka? Petik 2. Persekutuan kita telah merekrut banyak anggota baru ini. Akibatnya, persyaratan untuk menjadi anggota inti menjadi lebih ketat. Di geng lain, kamu bisa menjadi anggota inti selama kamu mencapai lantai 5 menara percobaan dan memiliki cukup GCP. Di Zero Wing, aku pernah mendengar bahwa kamu harus mencapai lantai ke-6 menara trial. Petik 2. Aku pernah mendengar hal yang sama, tetapi bahkan jika kamu menjadi anggota inti, sangat sulit untuk direkrut untuk pasukan utama persekutuan. Saat ini, bahkan anggota kekuatan terlemah utama dapat mencapai tahap akhir lantai 6 dan memiliki setidaknya 2 teknik dasar tempur. Jika kamu ingin menjadi pemimpin partai, kamu harus mencapai tahap tengah lantai 7 atau lebih tinggi dan memahami setidaknya 3 teknik tempur dasar dan 1 teknik tempur lanjutan. Petik 2. Anggota guild di dalam guild hall sangat gembira ketika mereka melihat fire dance dan yang lainnya. Ini terutama berlaku untuk rekrutan baru. Banyak rekrutan baru Zero Wing hanya memutuskan untuk bergabung dengan Zero Wing karena para ahli seperti fire dance dan teman-temannya. Tiba-tiba, jeritan bergema di seluruh aula. Seorang pria berusia 30-an memasuki aula, membawa 2 pedang panjang di pinggangnya. Lengkungan listrik biru menari-nari di sekitar salah satu senjata, sementara kabut kelabu mengelilingi yang lain. Ambian mana berkumpul di sekitar pria itu secara pasif, dan dia memancarkan aura yang begitu kuat sehingga orang-orang di sekitarnya tanpa sadar melangkah ke samping. Pria paruh baya ini tidak lain adalah persona Black Flame milik Si Feng. Pemimpin persekutuan. Pemimpin persekutuan telah tiba. Petik 2. Ini benar-benar pemimpin persekutuan. Auranya sangat kuat. Dia jauh lebih kuat dari video pertempuran membuatnya menjadi. Petik 2. Ketika anggota persekutuan melihat Si Feng, kegembiraan dan hormat memenuhi mata mereka. Black Flame adalah legenda hidup di kerajaan Star Moon dan bertanggung jawab atas banyak mukjizat, tidak pernah menderita kekalahan. Hanya dengan nama Black Flame yang membuat para pemain ahli di Star Moon Kingdom ngeri. Menanggapi seru, Si Feng hanya bisa menawarkan senyum bermasalah saat dia mendekati Fire Dance dan timnya. Ketua pemimpin, semua 85 pemain tier 2 yang kita miliki sekarang hadir. Kita bisa segera berangkat, kata Aqua Rose saat Si Feng berjalan ke arah kelompok. Si Feng memeriksa anggota pasukan utama yang berdiri untuk menyambutnya. Kelompok itu termasuk para ahli dari cabang Black Dragon Empire yang dikelola Snow Gentle. Bahkan Youlan, yang mengelola urusan sehari-hari Zero Wing City, ada di sini. Silent Blade, Yu Ziping, yang baru saja dipromosikan ke tier 2, juga hadir. Beberapa pemain ini sangat terkenal selama kehidupannya sebelumnya. Namun dalam kehidupan ini, orang-orang ini telah berkumpul di persekutuan yang telah ia ciptakan. Bahkan guild kelas 1 pun tidak bisa menurunkan 85 pemain tier 2 pada tahap ini. Zero Wing hanya memelihara begitu banyak berkat jiwa primordial yang diperoleh Si Feng dari kota primordial. Baik, ayo keluar, kata Si Feng, mengangguk. Dia kemudian memimpin kelompok menuju titik pertemuan yang disepakati di kota Sungai Putih. Si Feng dan 85 pemain tier 2 meninggalkan Zero Wing's Residence di Mons mereka. Para pemain di jalan tersentak ketika mereka melihat kelompok Si Feng. Para pemain Zero Wing ini, setelah semua, cukup eye-catching. Gunung mereka sendiri menakutkan, dengan yang terlemah di peringkat misterius besi. Sementara itu, statistik para pemain benar-benar mengerikan. Ketika kelompok Si Feng turun ke jalan, berbagai kekuatan di kota Sungai Putih mulai panik. Mereka semua takut bahwa Zero Wing telah menargetkan mereka. Kota Sungai Putih, bandara. Karena penampilan gerbang Eklis, bandara ini menjadi salah satu hub paling populer di kota Sungai Putih, terutama untuk berbagai geng dan tim petualang kota. Tidak hanya Eklis Gate peta sumber daya tinggi, tetapi peta juga menghasilkan banyak tumbuhan dan biji langka. Ada juga esens energi yang berharga, yang dapat digunakan untuk memelihara Guild Mons. Gerbang Eklis tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik untuk menggiling dan menghasilkan uang bagi pemain yang tidak ingin melakukan perjalanan ke Kekaisaran Ore yang jauh. Saat ini, para pemain dari Dragon Phoenix Pavilion dan Unyielding Soul telah berkumpul di area istirahat bandara. Kehadiran 2 geng ini membuat para pemain lain di area istirahat gelisah, merasakan tekanan besar pada mereka. Tim-tim itu menakutkan, dengan masing-masing terdiri dari sekitar 60 pemain tier 2. Pemain mengenali anggota-anggota kelompok ini sebagai pemain tingkat 2 karena lambang kelas tier 2 yang hanya diterima oleh kelas tier 2. Lambang ini hanya dapat diperoleh dengan menyelesaikan pencarian yang sangat sulit. Dan tidak hanya itu bukti kekuatan seseorang, tetapi juga meningkatkan efek keterampilan dan mantra sebesar 10%. Big Sis Rain, Zero Wing luar biasa. Mereka sebenarnya meminjam begitu banyak ahli dari Unyielding Soul. Bahkan wakil ketua pertama Guild Unyielding Soul, Unyielding Heart telah muncul. Seru Blue Phoenix, menatap lelaki paruh baya itu agak jauh. Pria itu langsing dan mengenakan satu set baju suci biru tua dengan jubah putih murni yang dilemparkan ke bahunya. Unyielding Heart telah terkenal di dunia game virtual selama bertahun-tahun sekarang. Dia telah bertanggung jawab atas berbagai mukjizat di game realitas virtual sebelumnya. Penampilannya sama menakutkannya setelah ia bergabung dengan domain dewa.
Dia sendirian membunuh 2 ahli domain Realm Crimson Emperor ketika dia memimpin Legion Kartu Truf Unyilding Soul untuk menangkap Serene Town dari Dark Knight Empire. Keberhasilannya telah memungkinkan Unyilding Soul untuk menang, melampaui perkembangan Crimson Emperor di Dark Knight Empire. Blue Phoenix merasa sangat sulit untuk membayangkan bahwa sosok penting seperti Unyilding Heart sebenarnya akan membantu Zero Wing. Unyilding Soul harus memiliki beberapa pengaturan internal dengan Zero Wing, kata Phoenix Rain sambil melirik Unyilding Heart. Jujur, kedatangannya juga mengejutkannya. Bahkan jika Unyilding Soul memiliki semacam bisnis dengan Zero Wing, seharusnya tidak mudah bagi Zero Wing untuk mendapatkan bantuan Unyilding Heart. Setelah semua, posisi wakil pemimpin guild pertama datang dengan banyak tanggung jawab, dan situasi Unyilding Soul di kegelapan malam kegelapan tidak terlihat bagus. Logikanya, Unyilding Heart seharusnya tidak memiliki waktu luang untuk bekerja untuk persekutuan lain. Di sisi lain, anggota Unyilding Soul juga terkejut melihat anggota Dragon Phoenix Pavilion di bandara. Wakil pemimpin persekutuan, wanita di sana itu sepertinya adalah Pavilion Master Phoenix Rain dari Dragon Phoenix Pavilion. Level 54, klerik pria level 2 berbisik kepada Unyilding Heart. Terlebih lagi, si jenius biru Phoenix ada di sini. Sepertinya Zero Wing tidak sesederhana yang kita duga. Petik 2. Memang. Meskipun rumor menyebutkan bahwa Pavilion Naga Phoenix memiliki hubungan yang baik dengan Zero Wing, aku tidak berharap Pavilion akan mengirim salah satu Pavilion Masternya untuk meminta bantuan. Sepertinya hubungan mereka berjalan jauh lebih dalam daripada rumor yang keluar. Unyilding Heart berkata, sedikit mengernyit saat dia mempertimbangkan masalah itu. Dia datang ke sini dengan harapan yang sangat kecil dari Zero Wing. Dia hanya bergabung dengan ekspedisi karena permintaan Mulingsha, tetapi dia tidak pernah bermimpi bahwa Zero Wing bahkan dapat memperoleh bantuan dari Ratu Iblis Domain yang terkenal, Phoenix Rain. Saat ini, Phoenix Rain memegang kendali paling kuat di antara 2 Pavilion Master di Dragon Phoenix Pavilion. Dia juga memiliki peluang terkuat untuk menjadi Master Pavilion besar berikutnya. Kehadiran Phoenix Rain di daerah asing saja sudah cukup untuk menyebabkan keributan saat ini. Jika publik menyadari bahwa dia ada di sini untuk membantu Zero Wing, itu akan menimbulkan sensasi yang akan menyapu seluruh domain dewa. Sementara Pavilion Naga Phoenix dan Unyilding Soul saling berdiskusi, tangisan yang menggembirakan mencapai mereka dari luar bandara. Banyak pemain di lobi segera berlari untuk melihatnya. Beberapa saat kemudian, sekelompok pemain memasuki lobi utama bandara. Semua pemain ini setidaknya level 54, dengan beberapa di level 56. Peralatan mereka sama mengesankan. Pada tahap permainan ini, peralatan Fine Gold level 50 bahkan sangat langka di berbagai negara adidaya, namun peralatan seperti itu adalah yang terlemah yang dapat ditemukan 80+ pemain ini.